Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Mari merenungkan firman Tuhan kembali pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Yesaya pasal 49 ayat 14-16. Demikian firman tertulis. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudaraku yang terkasih, berat dan sesaknya hidup yang kita jalani terkadang menghantar kita pada kegoncangan iman. Kita berpikir bahwa hidup yang berat itu kita lalui sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Rasa sakit akibat berbagai beban hidup terasa kita tanggung sendiri tanpa kehadiran Allah. Saat-saat demikian kita terpuruk dan berada di titik terendah kehidupan. Semakin lama kita biarkan pikiran itu menguasai hati kita, semakin juga terdorong kita meninggalkan Tuhan. Saudara, hal buruk kerap sekali menjadi hal yang membuat kita putus asa dan menyerah. Bahkan anak-anak Tuhan tidak kebal terhadapnya. Demikian juga yang dialami oleh bangsa Israel. Pembuangan ke Babel telah menyebabkan terjadinya banyak hal buruk. Bait Allah, lambang kehadiran Allah di Sion yang merupakan kota suci pun runtuh. Kali ini tampaknya Israel tidak berpengharapan lagi. Wajar jika Israel merasa putus asa. Saudara, dalam keadaan terpuruk Allah menyapa umatnya. Ia mengingatkan umat tentang janji setianya. Yesaya pasal 49 ayat 14-16 yang kita baca, Allah mengatakan bahwa sekalipun seorang ibu melupakan anaknya, Tuhan tidak akan melupakan anak-anaknya. Allah meyakinkan umatnya bahwa ia telah melukiskan mereka di telapak tangannya. Tuhan tidak akan berubah. Jika dahulu Tuhan bergabung dengan Israel, maka hari ini Tuhan yang sama masih akan melakukan hal yang sama bagi mereka. Hal yang perlu berubah adalah sikap kita dalam menghadapi persoalan. Kita harus memilih antara mengandalkan pikiran manusia yang terbatas dan menyebabkan keputusasaan atau mempercayai penyertaan Tuhan yang melampaui batas pikiran manusia. Saudara, dalam hidup ini memang kita sering mengalami situasi yang membuat kita putus asa dan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tetapi pengalaman Israel dapat menjadi contoh bagi kita semua bahwa dalam keadaan yang tak berpengharapan pun masih ada Allah yang setia menyertai manusia. Hal ini juga yang diungkapkan oleh Raja Daud dengan begitu dalam sebuah penghayatan di Mazmur yang dia nyanyikan. Ia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Saudara, pengalaman hidup kita seperti roda naik dan turun. Jika saat ini kita berada di titik paling rendah, mari datang kepada Tuhan sang sumber kekuatan. Semakin kita terasa sakit, harusnya semakin kita intim dan dekat dengannya. Karena dari hubungan dekat itulah kuasa hikmat dan kekuatan teralirkan bagi kita yang bersandar dan berharap penuh kepadanya. Mari meyakini bahwa Allah kita penuh belas kasih. Hanya Dia memiliki waktu yang berbeda dengan kita. Dan jika kita diizinkan berada di titik terendah hidup ini, pastilah Ia punya rencana dan kehendak untuk membentuk hidup kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang menyapa menguatkan kami. Biarlah harapan kami bahwa kehadiran Allah tidak akan hilang dari kami meskipun kami berada dalam situasi-situasi yang sulit.
Oleh karena itu kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu agar kami masih bisa melihat kebaikan Allah dalam situasi-situasi sulit dan mampu merasakan kehadiran-Mu dalam setiap hari yang penat kami lalui. Kami mohon kekuatan Allah dalam rasa sakit yang sedang mendera kami, sehingga kami bisa melihat bahwa kekuatan Allah memampukan kami melewati hari ini dan hari-hari berikutnya. Ya Bapa, segala pergumulan yang kami bawakan di hadapan-Mu satu persatu umat-Mu, biarlah itu bisa Engkau dengarkan dengan kehendak-Mu dan Engkau menjawab pada waktu-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan, dan biarlah hidup kami berserah seutuhnya kepadamu di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.